Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu adat dalam upacara daur hidup. Mengulang materi pada minggu yang lalu, kita sudah membahas 3 fase dalam upacara daur hidup. Yang pertama ada fase kehamilan, yang kedua ada fase kelahiran, dan yang ketiga ada fase akil balik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fase yang keempat dan yang kelima, yaitu fase perkawinan dan kematian. Langsung saja kita masuk ke materi perkawinan. Jadi, perkawinan ialah aturan, tatanan, ide-ide, serta tata cara dan tradisi masyarakat yang harus dipenuhi dan dijalani dalam menghadapi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu ikatan pernikahan. Sedangkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan dari perkawinan ini ialah yang pertama itu ada untuk menyambung tali darah. Perkawinan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan kita nanti. Yang kedua ada mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang. Perkawinan mempererat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Dan yang terakhir ialah menjunjung sunnah. Perkawinan merupakan menjunjung sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Adapun prosesi dari perkawinan sendiri, perkawinan itu ialah yang pertama itu ada mendengar-dengar. Jadi mendengar-dengar ini merupakan usaha pihak laki-laki untuk mengetahui seorang gadis yang akan dipinangnya. Proses mendengar-dengar ini dilakukan oleh pihak laki-laki melalui keluarga pihak perempuan. Jadi mendengar-dengar ini biasanya dilakukan di sela aktivitas kegiatan sehari-hari atau di suatu perayaan tertentu. Contohnya pada saat batobo, pada saat pesta pernikahan, dan pada saat mencuci di sungai. Adapun hal yang didengar pada saat mendengar-dengar ini ialah apakah gadis tersebut sudah siap berumah tangga ataupun apakah gadis tersebut sudah didekati oleh keluarga lain. Adapun kriteria gadis yang hendak dilihat dalam prosesi mendengar-dengar ini ialah harus diketahui asal muasal keluarga dan orang tua gadis tersebut. Dan gadis tersebut pun harus pandai mengaji, rajin pergi ke surau, taat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, dan pandai bergaul dengan teman sebaya. Dan ada pula sifat laki-laki yang dipilih untuk menjadi suami ialah laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, tangguh, berjiwa pemimpin, dan tidak lemah. Nah, prosesi yang kedua itu ada merisik. Jadi, merisik ini ialah menyelidiki atau mencari informasi secara rahasia. Merisik di dalam tradisi pernikahan merupakan kunjungan pihak laki-laki pada pihak perempuan yang dimaksudkan untuk mengetahui tentang gadis yang hendak dipinang. Kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Anak gadis yang yang diinginkan ini juga tidak diperkenankan untuk mendengar atau keluar dari bilik kamar menemui pihak yang datang merisik ini. Tujuan dari merisik ini untuk mengetahui lebih jauh tentang gadis yang hendak dipinang. Selain itu juga dimaksudkan untuk saling mengenal antara kedua belah pihak keluarga. Adapun ungkapan jika hendak meminang anak gadisnya, hendaklah terlebih dahulu meminang kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga itu ada meminang. Jadi meminang ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengirimkan utusan kepada
pihak keluarga perempuan. Upacara ini memerlukan perlengkapan meminang, yaitu tepak sirih yang berisi perlengkapan makan sirih. Isi tepak sirih meliputi daun sirih yang disusun secara telungkup, ada kapur, gambir, dan juga pinang. Prosesi yang keempat itu ada antar tanda pertunangan. Jadi upacara antar tanda ini dilakukan setelah pinangan tersebut diterima. Tanda ini hakikatnya ialah pernyataan pihak laki-laki yang serius kepada pihak perempuan, dan juga wujud dari persetujuan penerimaan pinangan yang akan mengikat kedua belah pihak. Mengantar tanda ini juga dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai perlengkapan yang akan dibawa dan kapan waktu pelaksanaannya. Adapun perlengkapan mengantar tanda disusun pada pahar yang ditutup tudung saji, dan itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada antaran pokok. Jadi antaran pokok ini terdiri dari tepak sirih dan lengkapengan sirih. Ada pinang, kapur, dan gambir, sebilah keris, bunga rampah, cincin belah rotan yang terbuat dari emas. Antaran yang kedua ini ada antaran pengiring yang terdiri dari sepersalinan atau yang disebut pakaian lengkap dan alat-alat rias dan juga handuk. Yang ketiga ada antaran pelengkap. Jadi antaran pelengkap ini terdiri dari kue-kue dan buah-buahan. Nah, pada saat antar tanda ini juga disepakati sanksi apabila dilanggar janji oleh salah satu pihak. Adapun isi perjanjiannya itu antara lain berbunyi, apabila pihak laki-laki mangkir janji, maka cincin emas belah rotan sebagai tanda itu menjadi hak bagi si perempuan. Yang kedua itu, apabila pihak perempuan mangkir janji, maka cincin emas belah rotan harus dikembalikan dalam nilai 2 kali lipat. Nah, perjanjian yang ketiga yaitu apabila salah satu di antaranya terkena musibah, maka masalah tanda akan dirundingkan kembali secara kekeluargaan. Nah, adapun prosesi perkawinan yang kelima ini ada antar belanja. Jadi antar belanja merupakan kegotong royongan dalam membantu pihak keluarga perempuan dalam pelaksanaan hari langsung atau bersanding. Upacara ini juga ditandai dengan kedatangan pihak laki-laki sambil menyerahkan sejumlah uang dan perlengkapan lainnya yang telah disepakati saat prosesi meminang. Selain menyerahkan uang, dalam antar belanja juga dibicarakan waktu kapan pelaksanaan hari perkawinan nanti. Prosesi yang keenam yaitu berinai. Berinai dilaksanakan pada malam hari sehingga disebut malam berinai. Berinai yang dilangsungkan sehari sebelum akad nikah dinamakan berinai curi. Sedangkan setelah akad nikah disebut berinai besar. Proses berinai diiringi dengan berzanji dan marhaban. Proses berinai dimulai dengan tangan kanan pada jari manis, kemudian dilanjutkan dengan jari kelingking, jari tengah, jari telunjuk, dan juga ibu jari. Setelah tangan kanan dilanjutkan dengan tangan kiri, kaki kanan, dan juga kaki kiri. Berinai diperlakukan untuk kedua mempelai. Inai untuk pengantin laki-laki biasanya disediakan oleh pihak perempuan yang diserahkan bersamaan dengan panganan seperti kue bolu, wajik, lemang, dan juga pulut. Adapun prosesi yang ketujuh yaitu akad nikah. Akad nikah atau ijab kabul merupakan suatu proses ikatan suci berupa janji antara laki-laki dan perempuan dan wali perempuan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Upacara ini dipimpin oleh seorang penghulu nikah yang dibantu oleh 2 orang saksi beserta pengantin laki-laki dan seorang wali dari pihak perempuan. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan pada malam hari setelah sholat maghrib bertempat di rumah pengantin perempuan atau di masjid.
Pengantin laki-laki biasanya duduk di tempat yang khusyuk berupa tilam kecil yang dialas kain tenun dan beralas tikar berlambak, yaitu sejenis tikar yang dihiasi tekat benang emas pada keempat sudutnya. Sedangkan pengantin perempuan berada di bilik pengantin bersama teman-teman sebaya dan mak andam. Prosesi ke-8 yaitu berandam. Berandam dilakukan oleh pengantin perempuan yang dimaksudkan untuk membersihkan diri dan memperoleh kecantikan. Berandam meliputi bercukur dan memotong anak rambut dan pelipis. Alat berandam terdiri dari pisau cukur, beras putih dalam pinggan, kelapa berukir, benang putih, lilin lebah, bedak kuning, bedak sejuk, dan celak. Alat-alat berandam ini diletakkan di atas dulang baki dan proses berandam ini dilaksanakan oleh mak andam. Adapun prosesi yang ke-9 yaitu hari langsung. Hari langsung ini biasa juga kita sebut dengan dengan resepsi. Hari langsung atau bersanding merupakan puncak dari prosesi perkawinan. Pada prosesi hari langsung ini juga dibagi ke dalam 4 serangkaian upacara, yaitu ada khatam Quran, berarak, membuka pintu, dan bersanding. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu proses serangkaian upacara pada hari langsung. Yang pertama itu ada khatam Quran yang dilaksanakan setelah akad nikah atau sebelum bersanding. Pada umumnya dilakukan oleh pengantin perempuan, namun ada juga yang dilakukan oleh pengantin laki-laki. Upacara ini bermakna bahwa pengantin telah menghatamkan Quran sebagai tanda istri yang soleha dan telah memahami kandungan yang ada pada dalam Al-Quran dan sudah siap memasuki kehidupan berumah tangga. Yang kedua itu ada berarak. Jadi berarak ini merupakan berjalan beriringan yang dilakukan secara bersama-sama. Berarak ini dikenal dengan 2 jenis, yaitu arak kecil dan arak besar. Pada saat berarak, pengantin perempuan berjalan dari rumah bako yang disebut mengantar anak pancar menuju rumah pengantin laki-laki. Jadi setelah bersanding di rumah pihak laki-laki, kemudian pengantin berarak kembali menuju rumah pengantin perempuan. Berarak hanya dilakukan oleh pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Di perjalanan, pengantin perempuan menanti pengantin laki-laki, kemudian bersanding dan berarak dilanjutkan kembali beserta silat sebelum memasuki rumah. Yang ketiga itu ada prosesi membuka pintu. Jadi pada saat rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki dihadang sehelai kain di depan pintu rumah. Kain penghalang dibuka dengan silat dan berbalas pantun. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan pengantin memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Upacara hari langsung yang keempat yaitu bersanding. Kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan yang telah dipersiapkan. Pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan, pengantin perempuan duduk di sebelah kanan pengantin perempuan. Hal ini bermakna bahwa pengantin laki-laki siap membimbing dan melindungi sang istri. Prosesi yang terakhir itu ada menyembah mertua. Jadi menyembah mertua atau menjalang orang tua dilakukan oleh kedua pengantin kepada orang tua laki-laki. Prosesi ini sebagai bentuk pengabdian menantu kepada mertuanya dan juga permintaan maaf dari pengantin laki-laki karena akan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah pihak perempuan. Pada saat menyembah mertua, menantu perempuan membawa rantangan yang berisi nasi dan kue-kue. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang kelima, yaitu fase kematian. Jadi, pada masa dulu, menyampaikan informasi kematian menggunakan tabuh. Jadi bunyi tabuh ini memiliki beberapa teknik pukulan.
berdasarkan usia dari orang yang sudah meninggal. Jadi pada orang dewasa bunyinya itu dilakukan sebanyak 7 kali dengan interval bunyi sekitar 1 tarikan nafas. Sedangkan untuk bayi ataupun anak-anak bunyi tabuh itu dilakukan sebanyak 5 kali dengan interval pukulan itu sebanyak 5 kali berjarak setengah tarikan nafas. Secara umum, upacara kematian diperingati dengan yasinan dan kenduri yang dilaksanakan berdasarkan waktu tertentu. Misalnya itu ada meniga hari atau peringatan hari ketiga. Selanjutnya itu ada menuju hari atau hari ketujuh, 40 hari, dan 100 hari. Beberapa tradisi yang dilaksanakan pada masa ini diantaranya ialah ziarah kubur dan menambah. Ziarah kubur ini biasa dilakukan pada bulan Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Pada saat ziarah, anggota keluarga membersihkan pemakaman dan membacakan surat Yasin, sedangkan menambah atau meninggikan kuburan merupakan tradisi yang terdapat pada masyarakat Talang Mama. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari keseluruhan upacara daur hidup. Nah, yang pertama itu ada fungsi keagamaan. Upacara daur hidup ini berkaitan erat dengan syariat Islam. Hal ini menandakan bahwa orang Melayu di dalam ini menjalankan aktivitas kehidupannya yaitu selalu berasaskan agama, seperti di dalam Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Tenas Effendi yang menyebutkan adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yang artinya adat adalah syarat semata. Adat yang sebenarnya itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu ada fungsi sosial. Jadi di dalam fungsi sosial kegotong royongan ini tercermin dalam mengerjakan berbagai keperluan di dalam upacara. Tetangga terdekat maupun para kerabat tanpa harus diundang akan datang untuk memberikan bantuan. Kadangkala bantuan tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga bentuk makanan seperti beras, lauk pauk, serta kue-kue. Fungsi sosial yang kedua yaitu ada musyawarah mufakat. Jadi pelaksanaan upacara merupakan hasil dari musyawarah mufakat yang telah ditetapkan dalam keluarga. Jadi di dalam musyawarah tersebut biasanya membicarakan berbagai permasalahan upacara, misalnya biaya yang dibutuhkan dalam waktu pelaksanaan dan keperluan lainnya. Jadi pada penyelenggaraan upacara daur hidup yang berskala besar ini, musyawarah memainkan peranan penting untuk kesuksesan kegiatan tersebut. Nah, fungsi sosial yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan kekerabatan. Upacara daur hidup akan meningkatkan hubungan kekerabatan sesama anggota keluarga maupun antar anggota masyarakat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan upacara dilaksanakan secara bersama-sama sehingga membentuk komunitas untuk saling berinteraksi. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang disediakan di psikologi dan juga memahami modul yang telah disediakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.